1, 2, 3. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Ibrahim Pratayun. Nama saya Raden Abimanyu Kusumajaya. Nama saya Raffianti Rahayu. Saya Sri Marina Ilbevana Olivera. Kami ingin menjelaskan mata kuliah Kanasa Pendidikan tentang lingkungan pendidikan. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Faisal Sadamuron. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan tidak hanya berasal dari sekolah saja, tapi juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berkembang. Ketiga, lingkungan utama pendidikan. Yang pertama yaitu keluarga, yang kedua yaitu lingkungan sekolah, yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Ketiganya saling berhubungan dan memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang. Itu pendidikan yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama bagi seorang anak, karena dari keluarga lah anak mendapatkan dasar kepribadian. Di dalam keluarga, anak belajar tentang kasih sayang, nilai moral, agama, dan juga kebiasaan hidup. Ayah yang berperan sebagai pelindung dan pemberi teladan, dan ibu sebagai pengatur rumah tangga dan pendidik emosional. Nah, dengan kata lain, keluarga adalah fondasi awal bagi seorang anak dapat berkembang sebelum ia mengenal lingkungan yang lebih luas. Menurut Keja Dewantara, kata keluarga berasal dari kata kaula yang artinya abdi dan juga warga yang artinya anggota. Jadi, setiap anggota keluarga itu punya rasa pengabdian, tanggung jawab, dan kebersamaan untuk saling mendukung. Keluarga sendiri terdiri dari 2 jenis. Pertama, keluarga inti yang berisi ayah, ibu, dan juga anak atau internal triangle. Dan yang kedua, keluarga besar, kakek nenek, paman, bibi, dan juga sepupu atau extended family. Nah, dalam keluarga biasanya ada hubungan batin yang kuat. Kita bisa merasa nyaman, ada kasih sayang, dan kebutuhan hidup bisa terpenuhi. Itu sebabnya keluarga disebut sebagai unit sosial terkecil yang ada dalam masyarakat. Nah, menurut McIver dan Page, ciri-ciri keluarga ada 4. Yang pertama, hubungan pasangan pria dan juga wanita melalui pernikahan. Yang kedua, ada pengakuan terhadap keturunan, yaitu seorang anak. Yang ketiga, kehidupan ekonomi bersama, dan yang terakhir diselenggarakannya kehidupan rumah tangga. Kalau kita bahas tentang fungsi keluarga itu ada banyak, karena keluarga jadi lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Yang pertama ada fungsi edukasi. Dari kecil, orang tua itu udah ngajarin dasar-dasar pendidikan, ngasih teladan, dan nyediain sarana belajar. Jadi sebelum masuk sekolah formal, anak udah dapat sekolah pertamanya di rumah. Lalu ada fungsi sosialisasi. Anak belajar tentang nilai, norma, dan cara berinteraksi supaya siap jadi bagian dari masyarakat. Misalnya, diajarkan sopan santun, kerjasama, atau cara menghargai orang lain. Selain itu, ada juga fungsi proteksi, yaitu keluarga jadi tempat anak merasa aman. Bukan aman secara fisik aja, kayak dipenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, tapi juga aman secara batin, lewat perhatian dan juga kasih sayang. Nah, bicara soal kasih sayang, itu masuk ke dalam fungsi afeksi. Dari keluarga lah anak mendapatkan cinta, ikatan batin, dan rasa dihargai. Itulah yang bikin anak merasa dirinya berharga. Lalu, ada fungsi religius, yaitu menanamkan ajaran dan praktik agama sejak dini yang seperti berdoa. Selain itu, keluarga juga punya fungsi ekonomi. Artinya, keluarga berusaha memenuhi kebutuhan materi anak, tapi anak juga diajarin cara hidup hemat, efisien, dan bijak dalam menggunakan uang. Ada juga fungsi rekreasi, yang kadang-kadang tuh sering disepelekan. Padahal, lewat kegiatan santai bareng keluarga kayak bercanda, makan bersama, atau liburan, anak bisa merasa lebih bahagia, hangat, dan juga semangat. Dan yang terakhir, fungsi biologis, yaitu keluarga memastikan kebutuhan dasar hidup terpenuhi dan sekaligus menjaga keberlangsungan keturunan. Nah, menurut George, fungsi keluarga yang bersifat universal itu ada 3. Yang pertama, mengembangkan keturunan, menyelenggarakan pendidikan, dan menjadi satuan ekonomi. Dengan pendidikan berikutnya adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang memiliki aturan, kurikulum, serta guru yang mendidik serta diri. Fungsi sekolah adalah memberikan pengetahuan, keterampilan, menanamkan sikap disiplin, serta membentuk kepribadian siswa. Selain itu, sekolah juga menjadi tempat anak berinteraksi sosial dengan sebaya. Jadi, sekolah bukan hanya tempat belajar teori, tapi juga tempat pengembangan karakter dan kemampuan sosial.
Pertama, pengertiannya kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno. Secola atau ecole berarti waktu senggang atau liburan, yang dulu dipakai kaum bangsawan Romawi untuk berdiskusi dan berolahraga, lalu berkembang jadi kegiatan rutin dan teratur. Menurut Sadulot, pendidikan sekolah dalam proses pembelajaran yang mengubah tingkah laku kognitif, afektif, keterampilan agar selaras, seimbang, dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Karakteristik sekolah Wens dalam Hasbullah 2009, selenggarakan khusus dan yang hierarkis, usia peserta didik relatif homogen, waktu pendidikan relatif lama sesuai program, materi lebih akademis dan umum, menekankan kualitas pendidikan demi kebutuhan masa depan. Fungsinya, fungsi umum ada 5. Pertama, memberikan pengetahuan umum, memberikan keterampilan dasar, membentuk pribadi sosial, menyediakan sumber daya manusia, dan terakhir alat transformasi kebudayaan. Tujuan akhir pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik untuk kepentingan hidupnya di masa sekarang dan masa depan. Oke. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Pengertian masyarakat sendiri yaitu masyarakat adalah sekumpulan orang yang berinteraksi, saling bergantung, terikat aturan, norma, dan nilai, serta hidup dalam wilayah tertentu. Untuk ciri-ciri masyarakat itu ada 3. Yang pertama ada interaksi antar warga. Yang kedua, pola perilaku diatur adat, norma, hukum. Yang ketiga ada rasa identitas, kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, serta loyalitas seperti patriotisme, jiwa korps, kesetiakawanan sosial. Masyarakat Indonesia berciri Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya ada 2, yaitu horizontal dan vertikal. Untuk horizontal sendiri yaitu beragam suku, agama, bahasa, adat, dan kedudukan. Untuk yang vertikal sendiri seperti perbedaan status sosial, ekonomi, pendidikan, dan kekuasaan. Nah, masyarakat sebagai lingkungan pendidikan. Masyarakat menyediakan sumber belajar yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengalaman kerja, interaksi sosial, dan lain-lain. Pendidikan dalam masyarakat termasuk kategori pendidikan non-formal. Ada tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26J, yang bunyinya yang memberikan pelayanan pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal. Yang kedua, mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian. Yang ketiga, meliputi kecakapan hidup, PAUD, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, keterampilan kerja, kesetaraan, dan lain-lain. Yang keempat, dilaksanakan melalui lembaga khusus pelatihan kelompok belajar, PKBM, majelis taklim, dan lain-lain. Lalu bisa berupa kursus profesional untuk pekerjaan atau rekreatif untuk hobi. Hasil pendidikan non-formal diakui setara pendidikan formal setelah lulus uji persyaratan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada perbedaan pendidikan formal dan non-formal yang akan dijelaskan oleh teman saya, Raffianti. Pendidikan formal atau sekolah memiliki tujuan jangka panjang, bersifat umum, dan berorientasi pada ijazah untuk membekali peserta didik di masa depan. Prosesnya berlangsung lama, teratur, dan terus-menerus dengan kurikulum seragam yang ditetapkan secara nasional. Kegiatan belajar lebih banyak dipusatkan di sekolah, berpusat pada guru, dan terlepas dari kehidupan masyarakat, serta pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah dengan pendekatan kekuasaan. Sebaliknya, pendidikan non-formal yang berlangsung di masyarakat lebih menekankan tujuan jangka pendek, khusus, dan fungsional, serta tidak selalu berorientasi pada ijazah. Waktu belajarnya lebih fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, bahkan sambil bekerja. Kurikulumnya variatif karena disusun sesuai kebutuhan dan potensi daerah. Proses belajar berpusat pada peserta didik, serta terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sementara, pengendaliannya dilakukan bersama lembaga dan peserta didik dengan pendekatan yang lebih demokratis. Ketiga lingkungan ini memiliki fungsi berbeda, tetapi tujuannya yang sama, yaitu mempersiapkan anak agar mampu hidup di masyarakat. Oleh karena itu, ketiganya tidak seharusnya bersaing, melainkan bekerja sama untuk mendukung perkembangan anak secara utuh. Dari ketiga lingkungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga, masyarakat, dan sekolah tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Semua itu membantu dalam membangun masyarakat yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Sudah paham? Paham. Nah, semoga ilmu yang kami sampaikan dapat menjadi manfaat untuk kalian semua. Maaf jika ada salah kata ataupun salah pengucapan, kami minta maaf. Jalan-jalan makan ikan. Cakep. Terima kasih sudah memerhatikan. Wih, dadah.